Jancuk, terlalu musuh orang lain. Kenapa bro, pagi-pagi sudah ngegas? Semua yang telah aku lakukan itu seperti gak ada gunanya gitu loh bro. Jancuk tenar kok. Gak usah terlalu diambil hati bro. Masa bodoh aja dengan semua yang terjadi. Lakukan apa yang kamu yakini. Maksudnya gimana itu bos? Masa bodoh bukan berarti kita acuh tak acuh. Masa bodoh berarti kita nyaman saat kita menjadi berbeda. Sama sekali tidak ada yang dapat dikagumi atau diamini dalam sikap acuh tak acuh. Orang yang acuh tak acuh adalah mereka yang lemah atau ciut hatinya. Mereka tergolong couch potatoes atau orang yang malas bergerak. Faktanya, orang-orang yang acuh tak acuh sering berusaha untuk bersikap masa bodoh karena dalam kenyataannya mereka terlalu rewel terhadap segala sesuatu. Mereka terganggu dengan apa yang dipikirkan oleh banyak orang tentang mungkin seperti rambut mereka lah, pakaian mereka lah, atau apapun yang ia kenakan atau yang terjadi dengan dirinya, sehingga mereka tidak pernah berusaha untuk merubahnya atau melakukan perubahan dalam dirinya. Mereka terlalu risau dengan apa yang dipikirkan setiap orang tentang ide-ide mereka lah, apa yang dia lakukan lah. Jadi mereka bersembunyi di balik sarkasme dan kritik pedas. Mereka takut tidak membiarkan siapapun mendekati mereka, sehingga mereka menampilkan sosok mereka sebagai manusia yang spesial, unik, dengan segudang masalah yang mungkin tidak ada orang yang mengerti tentang masalahnya. Orang yang acuh tak acuh takut terhadap dunia dan pilihan mereka sendiri. Itulah alasan mereka tidak sekalipun membuat pilihan yang berarti. Mereka bersembunyi di dalam liang lagu tanpa emosi yang mereka gali sendiri, terserap oleh diri mereka sendiri dan mengasihani diri mereka sendiri, terus-menerus mengalihkan perhatian mereka dari hal yang menuntut waktu dan energi mereka yang disebut kehidupan. Sebenarnya tidak pernah ada yang namanya masa bodoh. Kamu sendiri pasti mempedulikan sesuatu, karena secara psikologis kita selalu peduli akan sesuatu, dan karena itu kita akan selalu mempedulikan sesuatu. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang kita pedulikan? Hal apa yang kita pilih? Dan bagaimana caranya agar kita bersikap masa bodoh terhadap hal yang memang tidak ada maknanya? Kita ambil sebuah contoh. Misalnya seperti ini. Ibu saya baru saja ditipu temannya dan kehilangan uang yang dalam jumlah banyak. Jika saya acuh tak acuh, saya akan buat kopi, ambil cerutu, kemudian duduk di teras dengan mengatakan, silakan diurus sendiri. Maaf bu, bukan itu yang seharusnya saya lakukan. Saya harusnya geram, saya harusnya marah. Kemudian saya akan mengatakan, dasar jancuk. Lihat saja, kita akan cari pengacara, kita akan cari masalah yang sebenarnya, dan si keparat itu akan merasakan akibatnya. Tahu mengapa? Karena saya sama sekali tidak peduli. Saya akan hancurkan sekalian hidup orang itu jika memang perlu. Apa yang saya ceritakan sebuah bentuk penggambaran ketajaman awal kita dalam bersikap masa bodoh. Karena saat kita mengatakan jancuk, keparat, awas kamu ya, ini bukan berarti bahwa kita bersikap masa bodoh tentang apapun atau acuh tak acuh. Justru sebaliknya, yang dimaksud adalah kita bersikap masa bodoh terhadap sesuatu hal yang terjadi yang akan menghalangi tujuan kita untuk bertindak. Kita tidak ambil pusing dengan orang-orang yang geram saat kita melakukan sesuatu yang kita rasa benar atau penting atau mulia. Inilah yang patut dikagumi. Tentu saja bukan saya yang harus kamu kagumi dari cerita itu, namun perjuangan dalam mengatasi kesulitan, kerelaan untuk berbeda dipandang sebagai orang buangan, sampah masyarakat. Semua itu ditempuh demi nilai-nilai orang itu sendiri.
kesediaan untuk menatap lekat kegagalan dan mengangkat jari tengah Anda ke arahnya. Orang-orang yang tidak peduli dengan kerasnya perjuangan itu, tak peduli dengan risiko kegagalan, masa bodoh akan hal yang memalukan yang mungkin terjadi. Orang-orang yang hanya tertawa lalu kembali mengerjakan apa yang mereka yakini, karena mereka tahu kalau itu benar. Mereka tahu kalau itu lebih penting daripada diri mereka sendiri, lebih penting daripada perasaan mereka sendiri dan kebanggaan serta ego mereka sendiri. Orang-orang ini akan berkata, orang ngurus tidak untuk semua hal, namun untuk setiap hal yang tidak penting dalam hidup mereka. Mereka menyimpannya untuk perkara yang sungguh penting, teman-teman, keluarga, target hidup, lemper, dan mungkin 1 atau 2 gugatan hukum. Dan karena keputusan itulah, karena mereka memutuskan untuk menyimpan kepeduliannya hanya untuk hal yang besar dan yang penting. Sebagai balasannya, orang-orang jadi peduli terhadap mereka. Dalam kehidupan ini, kamu tidak akan bisa menjadi sosok yang penting dan mengubah hidup beberapa orang tanpa menjadi bahan candaan dan tertawaan bagi orang lain terlebih dahulu. Tidak akan bisa, karena tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bisa menghindari kesulitan. Ada sebuah ungkapan, entah kemanapun kamu pergi, disitulah dirimu. Hal yang sama juga berlaku untuk kesulitan dan kegagalan. Masa bodoh kemanapun kamu pergi akan ada 300 kg kesulitan yang menantimu. Dan itu is nothing. Intinya adalah bukan menghindari kesulitan, intinya adalah menemukan hal sulit yang bisa Anda hadapi dan menikmatinya.